Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita kali ini ketemu lagi di materi perencanaan dan pengembangan bisnis, chapter kompetensi karyawan. Oke, baiklah kita mulai. Oke, kompetensi karyawan. Apa sih kompetensi itu? Jadi pembentukan kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanage anggotanya ke dalam diversifikasi kompetensi individu, yaitu kompetensi pencapaian tujuan, yang kedua kompetensi pemecahan masalah, dan yang ketiga kompetensi interaksi sesama. Dan di dalam sebuah organisasi yang tidak kalah penting yaitu kompetensi teamwork. Jadi dengan demikian sinergi kompetensi masing-masing individu secara simultan akan mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada akhirnya peranan kompetensi SDM atau karyawan ini sangat menentukan kemajuan organisasi dalam menghadapi berbagai perubahan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu pengertian kompetensi, karakteristik kompetensi, dan kebutuhan kompetensi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pengertian kompetensi adalah kombinasi antara keterampilan, skill, atribut personal, dan pengetahuan atau knowledge yang tercermin melalui perilaku kinerja atau job behavior yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Oke, ada dua jenis tipe kompetensi, soft kompetensi dan hard kompetensi. Contoh soft kompetensi adalah kepemimpinan, communication skill, interpersonal relation, hubungan secara interpersonal, dan lain-lain. Itu adalah soft kompetensi. Sedangkan tipe kompetensi yang kedua disebut hard kompetensi atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, tergantung di mana bagiannya masing-masing. Fungsi manajer pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional. Ini lebih kepada kompetensi hard competence atau jenis kompetensi yang terkait dengan kemampuan fungsional, berfungsi di masing-masing bagian. Oke. Karakteristik kompetensi. Yang pertama adalah motif. Motif ini adalah suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten, mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan feedback atau feedback untuk memperbaiki dirinya terus-menerus. Motif ada seorang secara konsisten. Karakteristik kompetensi yang kedua yaitu traits. Trait ini terkait dengan watak. Watak yang membuat orang berperilaku atau bagaimana seseorang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri, seberapa percaya diri seseorang tersebut menghadapi sesuatu, permasalahan dan sebagainya. Kontrol diri, self control, self control. Apakah dia ini kaitannya dengan, kalau bahasa keren kita, sumbu pendek, emosi atau tidak? Self competence, self control, bisakah dia mengontrol diri, tidak emosi dan sebagainya. Dan berikutnya yang terkait trait watak ini adalah sejenis stress resistant. Seberapa kuat dia akan stres, permasalahan yang akan ada di setiap organisasi, dia mampu nggak menghadapinya.
ya, atau hardiness. Ya, hardiness ini ketabahan atau daya tahan. Seberapa tabah dia menghadapi cobaan hidup, seberapa tabah dia menghadapi permasalahan yang ada di sebuah organisasi. Daya tahan diri. Oke, berikutnya karakteristik kompetensi yang ketiga, kita sebut self concept, konsep diri. Adalah suatu sikap dan nilai-nilai yang dianut, yang dipercaya oleh seseorang. Sikap dan nilai ini diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki oleh seseorang. Apakah menarik bagi seseorang melakukan sesuatu? Ya, itu juga konsep diri yang dianut oleh seseorang, ya. Ya, istilahnya integritas tinggi, jujur dan sebagainya. Dalam hal ini juga dipengaruhi oleh pemimpinnya pasti. Jika pemimpinnya memiliki kepemimpinan yang bagus, sehingga perlu kemampuan tes leader ability dan kepemimpinan, kemampuan memimpin. Ya. Ini juga salah satu konsep diri juga menjadi pertimbangan. Apakah seorang pemimpin memiliki konsep yang bagus atas dirinya yang akan mempengaruhi anak buahnya dan organisasi pasti. Oke. Karakteristik kompetensi yang berikutnya terkait knowledge. Ya, knowledge ini kan pengetahuan, informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang pengetahuan tertentu. Ya. Kompetensi atas kemampuan operasional juga bisa menjadi salah satu. Dalam hal ini, pengetahuannya cukup di bidangnya, ya. Cukup di dalam taks tugas yang diemban. Tetapi seringkali orang juga tidak hanya melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya saja, tapi yang lain juga menjadi pertimbangan. Kompetensi salah satunya adalah knowledge. Dia memahami apa yang harus dia kerjakan, pengetahuan terkait dengan apa yang menjadi tugasnya, pengetahuan terkait itu. Karakteristik kompetensi yang kelima yaitu skill. Nah, ini skill lebih kepada penerapan kerja, kemampuan melaksanakan suatu tugas, taks atas posisinya, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik ya praktek ya, dia mengerjakan tugasnya seperti apa. Kalau contohnya mungkin montir, dia bisa memperbaiki kendaraan yang rusak. Kalau seorang dokter, dia dokter gigi semuanya ya, dia harus mampu secara fisik maupun mental memperbaiki, menyembuhkan ya, atau memperbaiki dalam hal ini estetika gigi pasiennya dan sebagainya. Ya, keahlian apa? Kalau dokter ini mencabut gigi, menambal, apalagi ya. Ya banyak hal pastinya tentu terkait dengan skill yang harus dimiliki oleh para operator, ya, skill kemampuan secara fisik maupun mental. Kalau dokter gigi nggak bisa nyabut gigi, umpamanya, berarti dia kompetensinya kurang. Ya. Dokter gigi hanya nempel gigi umpamanya, tidak komplit dengan kemampuan secara skill. Kalau pilot, ya jam terbangnya kita bisa ukur. Kalau dia bisa terbang dengan sekian ribu jam, ya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan skill. Salah satu karakteristik kompetensi. Ya. Oke, itu adalah beberapa karakteristik kompetensi dari motif, trait, self-concept, knowledge, hingga skill. Aktivitas fisik yang harus bisa dikerjakan oleh seseorang maupun secara mental, dia bisa melaksanakan aktivitas fisiknya. Ya. Ya, oke, ada lagi. Oke, berikutnya adalah 3 kelompok karyawan atau pegawai ada di dalam sebuah organisasi
kita bagi menjadi 3, kelompok eksekutif, kelompok manajer, dan yang paling bawah adalah kelompok karyawan biasa. Masing-masing kelompok ini memiliki tugasnya masing-masing, kompetensi yang spesifik yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing kelompok tersebut. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang harus dilakukan oleh kelompok eksekutif? Kompetensi apa yang harus dimiliki sebaiknya oleh kelompok eksekutif? Yang pertama adalah strategic thinking. Apa sih strategic thinking? Kompetensi untuk memahami kecenderungan perubahan lingkungan yang cukup cepat, yang cukup dinamis ini, melihat peluang bahkan ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dia bisa mengidentifikasi strategi. Dia bisa meng-create sebuah strategi bisnis atau usaha agar supaya dia bisa mengembangkan perusahaan tersebut. Strategic thinking, dia pekerjaannya berpikir secara strategis, melihat tadi peluang dan ancaman, kalau dari luar, kalau dari dalam dia melihat kekuatan dan kelemahan. Yang biasa kita gunakan untuk mengukur itu biasanya SWOT analysis. Ya. Nah, itu kelompok eksekutif, kelompok pimpinan diharapkan memiliki kemampuan hal tersebut. Ya. Bagaimana dia menentukan strategic thinkingnya untuk sebuah organisasi. Yang kedua yaitu change leadership. Aspek change leadership ini adalah kompetensi untuk mengkomunikasikan visi, strategi, perubahan yang dapat ditransformasikan kepada pegawainya atau bawahannya. Bagaimana agar supaya apa yang sudah menjadi keputusan pimpinan, ya, keputusan kebijakan pimpinan dalam hal ini kelompok eksekutif bisa ditransformasikan kepada bawahan sehingga bisa dilaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan, merubah kepemimpinan yang bisa merubah kebiasaan yang sudah ada. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki kelompok eksekutif yaitu relationship management, memanage hubungan yang baik, kemampuan untuk meningkatkan hubungan dan jaringan dengan pihak lain. Selain pihak internal juga harus juga mempunyai pihak eksternal. Kerjasama dengan pihak lain sangat dibutuhkan bagi sebuah keberhasilan organisasi. Ya, dia selain internal aman, change leadership tadi, relationship management juga fokus pada eksternal untuk perkembangan organisasi ke depannya karena membutuhkan collaboration. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kelompok berikutnya, kelompok yang tengah yaitu manajer. Kompetensi apa saja yang harus dia miliki? Yang pertama, fleksibilitas. Flexibility atau fleksibilitas ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi berbeda dan dengan berbagai individu atau kelompok. Jadi fleksibilitas ini membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan yang berbeda, yang bertentangan mengenai suatu isu atau permasalahan. Jadi harus menyesuaikan pendekatannya, karena perubahan situasi dapat menerima dengan cepat perubahan tersebut. Ya. Kita akan bekerja sama dengan berbagai macam latar belakang, ya, budaya, suku, agama dan sebagainya. Ya, kelompok manajer ini dituntut untuk memiliki kemampuan kompetensi flexibility, kemampuan beradaptasi. Kedua, yang harus dimiliki oleh kelompok manajer ini adalah change implementation. Implementasi perubahan tadi yang sudah dibuat oleh pimpinan yang kita sebut tadi change leadership. Sekarang change implementation dia harus mampu mengimplementasikan perubahan, mengubah struktur, proses manajerial,
apabila strategi perubahan organisasi diperlukan untuk pastinya tujuan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi atau bisnis ya, ke depannya seperti apa. Oke, yang ketiga, interpersonal understanding. Kompetensi yang ketiga ini adalah kemampuan untuk memahami nilai dari berbagai tipe manusia. Jadi memahami antar personal ya, dari berbagai latar belakang budaya tadi, kita harus memahami, memiliki kemampuan memahami personal antar pribadi yang ada di lingkungan organisasi. Yang keempat yaitu empowering. Apa sih empowering? Kalau kita sering kali dengar empowerment or empowering atau pemberdayaan bahasanya. Jadi empowerment ini adalah kemampuan berbagai informasi, menyampaikan ide-ide, mengembangkan karyawan, mengembangkan bawahannya, mendelegasikan tanggung jawab yang ada. Itu salah satu aktivitas yang menunjukkan sebuah kompetensi empowering ya. Jadi mampu memberdayakan ya, seorang manajer harus mampu memberdayakan timnya atau anggotanya. Oke, yang terakhir team facilitation. Team facilitation ini seorang manajer harus memiliki kemampuan menyatukan orang, ya, memfasilitasi sebagai tim, grup. Ya. Hal ini agar supaya grup tersebut, orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu bisa bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan atau organisasi. Oke, itu tim facilitation. Kita lanjutkan 3 kelompok karyawan yang terakhir, yaitu kelompok karyawan biasa ya. Nah, ini malah dituntut lebih banyak ternyata kompetensi yang dimiliki. Tapi kembali lagi ranahnya tidak begitu ranah analisis, tapi lebih kepada kompetensi kerja, kompetensi aktivitas ya, biar bisa. Yang pertama adalah fleksibilitas tadi ya, sama dengan yang manajer, bahwa harus mampu melihat perubahan, menerima perubahan. Dalam hal ini dia harus mampu menerima suatu perubahan yang ada, ya, tidak boleh tidak menerima dalam hal ini pastinya untuk kebaikan, ya, kebaikan bersama. Dan yang kedua, kompetensi mencari informasi dan kemampuan belajar. Ya, dia harus memiliki kemampuan untuk belajar yang lebih baik, ya, kemampuan belajar tentang hal yang baru, mencari informasi dan sebagainya. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Diharapkan semua karyawan memiliki motivasi untuk berprestasi. Yang keempat, motivasi kerja di bawah tekanan waktu. Ini seringkali kita hadapi ya, di kelompok karyawan yang ketiga ini seringkali ditekan oleh yang atas. Ya memang bukan nasib ya, memang ini kompetensi yang kita miliki. Seringkali atasan itu menekan bawahan. Ya. Tidak mungkin, ya mungkin saja sih bawahan menekan atasan, agak susah ya. Kalau di atas menekan bawah, sehingga kompetensi mampu bekerja di bawah tekanan waktu, ya biasanya deadline dan sebagainya, itu memang harus dimiliki oleh semua karyawan. Saya kira tidak hanya karyawan biasa, manajer di atas, tengah maupun pimpinan yang paling tinggi pun harus memiliki hal itu. Cuma sebagian besar memang kelompok karyawan biasa memang harus memiliki, karena jatuhnya ke sana. Semua
tugas yang harus segera dilaksanakan. Lebih ke teknis, ya, aplikatif. Dan yang ke-545, ya, kolaborasi, ya, harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, tim, karyawan yang lain. Dan yang terakhir, orientasi pelayanan kepada pelanggan. Orientasi kepada pelanggan ini lebih kepada agar supaya kita bisa bersaing dengan para pesaing yang mampu memuaskan pelanggan. Dengan cara apa? Melayani pelanggan dengan baik, menghasilkan untuk mengatasi hambatan yang ada di organisasi, di service excellence, ya. Konsumen adalah nomor satu dan kita harus melayani karena kita juga mendapatkan gaji itu juga dari konsumen kita. Dalam konteks hal ini apapun bidang usahanya, produk manufaktur maupun jasa. Oke, yang terakhir, bagaimana sih kita meningkatkan kompetensi? Ada 5 alternatif menurut Ulrich. Ya. Kita meningkatkan kompetensi dengan cara membeli buy. Buy ini dilakukan dengan mengganti karyawan yang lama dengan yang baru, yang memiliki kualitas yang lebih baik. Strategi buy di sini mencakup seleksi dan staffing, mulai dari entry level sampai officer level. Metode ini akan berjalan baik jika bakat yang tersedia dapat diakses. Maksudnya bakat yang diharapkan untuk mengisi bagian yang kita harapkan itu ada. Selain itu, metode ini memiliki risiko kegagalan yang besar juga, karena kita harus mengganti karyawan yang lama dengan yang baru. Karena yang lama pun belum tentu, yang baru belum tentu memenuhi bakat atau kemampuan yang kita harapkan. Oke, baik. Tahap alternatif yang kedua yaitu build. Build ini membangun, ya, bahasa harfiah. Tapi dalam konteks ini build ini investasi dilakukan terhadap para karyawan untuk meningkatkan kualitas mereka menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Memberikan pelatihan, apa yang dibutuhkan, bakat-bakat atau kompetensi yang dibutuhkan dalam posisi-posisi yang ada saat ini. Kita tingkatkan dengan cara membangunnya sendiri, dengan memberikan pelatihan, training yang terkait dengan bakat yang kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah borrow, meminjam. Meminjam ini dalam arti bukan pinjam gitu ya, tapi lebih dalam konteks meminjam ini cari konsultan dari luar. Kemungkinan investasinya sangat besar, namun dengan return atau keuntungan yang kecil, karena perusahaan akan menjadi tergantung pada konsultan tanpa adanya transfer pengetahuan. Kita mengandalkan orang lain nih, pihak ketiga, konsultan, gimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada. Tetapi itu kekurangannya tidak ada transfer pengetahuan serta penerapan metode dan gagasan tanpa adaptasi. Jadi itu kekurangan dari will, ya, borrow, ya. Kalau borrow dalam hal ini menyewa konsultan menyelesaikan permasalahan. Oke, yang berikutnya adalah bonds. Yang keempat ini, perusahaan harus mengeluarkan karyawannya yang gagal. Nah, jadi karyawan yang gagal dikeluarkan, melakukan tugas standar karyawan yang tetap bekerja maupun yang dikeluarkan harus ini harus fair, ya. Dalam hal ini risikonya tinggi mengeluarkan karyawan tersebut, konsekuensi hukum jika tidak fair. Ya, jadi kita harus memahami apa yang diharapkan, mengapa mereka dikeluarkan, harus tahu, karena harus memenuhi persyaratan hukum yang ada. Sedangkan yang bind mengikat karyawan. Kalau
mengikat karyawan ini merupakan tindakan yang kritikal. Poin ini menjaga manajer senior yang memiliki visi arahan dan bekerja pada waktu. Jadi intinya mengikat karyawan agar supaya tidak keluar. Oke, baiklah, saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.